Nah, jadi di sini bisa lihat Pardi, bahwa banyak orang beranggapan ketika coklat tua kurang buah. Justru sebaliknya, justru semakin besar batang itu, artinya semakin besar tempat makannya atau pipetnya untuk penyedot makanan nutrisi. Dua kali banyak buahnya ini, musimnya dulu. Kalau yang begini, pohon coklat yang besar begini tidak takut sama buah. Sisa bagaimana cara pemberian nutrisinya kalau sudah besar begini. Tapi kalau macam ini tabukan nanti karena rusak nih ya. Iya. Contohkan saja toh. Nah, kalau kondisi begini ini, mending persiapkan untuk penyambungan. Nah, dilihat kondisinya di atas toh. Nah, mending dipersiapkan untuk penyambungan ini batang. Nah, makanya kalau sudah kondisi begini coklat, yang pertama harus dipikirkan bagaimana batang coklat sehat. Nah, jadi harus disehatkan dulu, bukan bilang bagaimana banyak buah, tapi bagaimana edukasi sehat. Kalau sudah sehat batang coklat, baru bertarget soal buah. Ini hasilnya tangkai cacing yang berbuah. Ini. Begini ini. Ini masih besar sekali, besar sebenarnya ini buahnya ini. Mungkin karena faktor batangnya besar, akhirnya bisa masih bisa suplai nutrisinya. Kalau tangkai cacing yang berbuah iya, cuma paling banyak itu buahnya 1 atau 2, banyak sekali itu. Kemudian tidak produktif tidak bagus, kadang juga biasa jelek isinya di dalam. Nah, makanya tangkai cacing itu percuma jadi pelihara. Nah, kalau ada busuk buah seperti ini, nah dipakai agrodaik ini pasti bagus kembali. Nah, cocok, jadi tes sama gitu. Tes gitu. 15 hari sebelum dipanen semprot maki. Kan kalau busuk buah ini kan di dalam ini yang sepotong ini pasti akan berair. Nah, berair. Nah, tapi ini kan sudah dalam kondisi masak ini. Ini dalam kondisi masak. Pasti akan rusak, terlanjur rusak ini. Karena waktunya untuk dikasih pindah buahnya tuh. Seandainya masih muda begini, kena busuk buah baru disemprot agrodaik pasti akan pulih kembali. Wah, ini sayangnya Pardi dulu. Kenapa cara pemotongannya seperti ini? Padahal batang sudah besar seperti ini, aset sudah. Iya. Kenapa bukan yang kecil dipotong? Nah, kalau kan sudah besar begitu, wah enak sekali. Oh, ada sambungan BB. Ini. Padahal sehat dulu batangnya itu. Woi. Sambungan BB. Justru saya suka itu kalau batang besar begini dan diperbaiki rawatan batang utamanya. Jadi ya. Nah, luar biasa sekali coklat memang di sini ya. Kalau di tengah-tengah itu rata-rata begini buahnya. Nah, cuma memang harus poladring memang ini karena sudah bagusan tuh antara terlalu tinggi terlalu tinggi. Iya. Kayak ini lihat saya ini yang di sana sudah bagusan tuh. Nggak bisa kira coklat kalau begini tinggi sekali. Nah, saya Pardi lebih suka kebun begini banyak daunnya daripada berumput begini. Kan tadi tantangannya ketika banyak daun musim penghujan, kanker kan yang ditakutkan. Nah, sekarang bagaimana daun-daun ini bisa terurai menjadi kompos. Nah, itu ada bahan inputnya, ada bahan pengurainya. Kurang mau dibuka sebagian. Karena tidak ada masuk, itu yang cantik. Kalau macam seperti itulah, bocor-bocor toh masih ada cahaya masuk. Tapi kalau sudah tidak ada cahaya masuk berarti masih mau dibuka. Karena perhatikan Maki, coklat yang kayak ini yang kena matahari dengan tidak sama sekali tidak tembus cahaya, nah itu beda itu produksinya. Lumutnya juga ini Maki lumutnya. Macam ini tangki mau dilepasin. Ya. Iya, harus yang pindahin. Nah, jadi harus berburu. Mau berbuah di mana? Di sentra buahnya atau mananya? Lembab itu, ya tidak masuk cahaya. Tandanya masuk. Enak. Tidak bisa juga jadi bunga kalau lemot kayak begini. Bisa jadi bunga. Kalau bunga tidak pernah berhenti kuliah ini bunga. Istilahnya ya. Begitu kan kalau coklat unggul. Supaya kalau sudah besar begini batangnya, awal puangnya aset besar mini. Nah, jangan sebut merek lah.
Nggak boleh sebut merek, nggak Iya, boleh. nggak boleh. Ya, ini sisa moji dilepas saja lumutnya ini. Nah, cuma jangki ikuti banyak teman-teman pakai apa bahan-bahan nitrogen yang tinggi nitrogennya, nah, pakai Kasih hangus sih. untuk haksi hangus sih. Oh jangan Ki, bukan tempatnya. Ada juga yang pakai pembakar. Oh jangan, banyak itu Lucunya. yang campur-campur jangki. Pembakar untuk lumutnya. Iya, betul-betul itu orang. Siapa lagi kasih belajar begitu, kasihan. Dia tuh lapor di pantau di situ, pantau di situ. Nah, itu, dan kalau ada lumut begini, pasti akan ada ini tumbuh. Ya, Nah, pasti itu karena satu paket ini dengan lumut. iya. Tidak akan ada ini kalau tidak ada lumut. Wih, banyak kok begini besar-besar daunnya kok. Mm-mm. Sehat ini. Luar biasa. Wih, sehat, masih subur tanahnya ini. Nah, ini yang seperti ini, dan ini kalau bisa jangan Ki juga taruh di dalam anu karena jadi penyakit juga sebenarnya ini yang begini. Nah, komposkan Ki saja dulu. Buat Bikin lubang. atau mungkin buat rorak bisa. Bikin lubang, nanti kalau sudah hancur baru kasih naik Ki. Pernah saya buat lubang di antara begini. Iya. Nah, bisa juga begitu. Nah, kalau macam kita buat lubang rorak, ibaratnya kita menabung pupuk. Karena dia tidak mungkin berfungsi tahun ini. Tapi tahun depan, nah itu sudah sumber nutrisi. Jadi dia bank nutrisi jadinya, rorak itu. Jadi tapi bikin lubang begini, pokoknya sampai supaya. Wah, makanya kan yang jadi masalah itu karena petani selalu mau cepat selesai. Ya toh? Kan tidak masalah, ya, masuk 1 hari 1 lubang, Ini 1 hari komposnya 1 bagus ya. lubang. Komposnya ini sudah mulai bagus ini. Itu kan kalau begini modelnya ini dia kan tempati hama. Tempati hama kalau begini. Ini Pak, bilang lagi. Kang panggil Kak dulu anu itu nih. Oh, yang anggota bantu. Lanjut sama gergaji mau dipakai. Ya, Iya, itu soalnya kan jalannya, saya gunting bongkar gergaji. Jadi ya maki jangki cari cepat selesainya. Toh? Mending biar 1 hari 10 pohon, 20 pohon, yang penting maksimal. Nah, kedua itu tadi, jangan melihat rumput itu sebagai musuh. Ya masalah Ji, karena rumput itu bisa membantu menaikkan kelembapan pada tanah. Kalau mamanya di anu pakai sensocas. Oh, sensocas. Iya. Ada sensocas juga anak punya. Sensocasnya. Baku makan ya, baku ambilin. Pokoknya tangki selingkuh namanya lah. Iya. Ya, kayaknya. Seharusnya itu dia 45% masuk. Nah, Ini lumut yang paling merusak. tunas air begini kasih pindah gitu saja. Ini yang kuat sekali makan nutrisi ini. Tunas air ini. Iya. Nah, jadi kami perlu loh, maka dah tidak selamanya banyak tangkai, Banyak banyak buah. buah. Nah, sama dulu orang prinsipnya orang dulu. Banyak coklat, banyak rezeki toh. Tapi kalau dia terlalu berdempetan kan tidak maksimal bawa buah. Nah, mending kita maksimalkan luas lahan dengan potensi pohon yang ada. Seandainya dikurang-kurangi anunya ini, racun-racun rumputnya, oh beda kita lihat. Beda. Nggak bisa gimana peti lagi nih. Jadi itu ada kesalahannya itu petani, kemarin saya bahas di Batualang itu Pak Jamil. Sebenarnya petani ketika musim berbunga, lagi berbunga banyak itu pohon kakao, lagi semangat, langsung dia pergi pangkas berat. Dia pangkas berat, potong pucuk, semprot herbisida. Itu potensi bunga yang seharusnya jadi 100 buah, hilang. Iya. Akhirnya pas satu pohon 30 biji nih, 40 biji. Iya. Ini tangki mau dibuka ini. Ya, buka saja. Tidak ada yang buah ini tidak. Nah, ini kusuka saya, meskipun ada bunga, jangan lihat. Jangan. Itu bunga tetap dia akan keluar di tempat lain. Karena itu pohon Pak tidak bisa dilarang sebenarnya berbunga, cuma kita batalkan dia. Nanti diambil nak. PSD ini BB. Makanya itu yang yang Presiden. kulit hijau itu
Ini memang rentan sekali kena penyakit. Kulit hijau memang itu rentan kena penyakit. Udah sama yang merah tuh. Yang seperti ini kan. Jadi untuk tanggulangi ini PSD itu Agrodaik itu disemprotkan. Enggak boleh sebut merek. Sebut lagi. Nah, ini kan kalau kulit merah dia kan ini. Ini kan kalau dia kan dari ini Tidak ada bahan kulit lain merah yang dia, bisa dia kan dipercaya. tidak suka kena Saya PSD. menanggulangi itu, Nah, Jadi sebenarnya yang dibutuhkan di situ saponinnya. Beda memang sama yang Ya, kulit saponin hijau saya. seperti BB01, kemudian MC1, Nanti yang itu nikmati rentan sekali kena pemilik penyakit. brand. Tidak, baik sebelum dari diposting, buah ataupun kirimkan dulu perusahaannya. tanamannya. Saya bilang bilangin saja sudah disebut ini nama obat apa ya Karena penting bagus gitu. tidak Dia ada, mikir dulu pangkas berat dulu, Deng. tidak ada dulu. Ji sebenarnya yang kejar Ki. Selesai nanti musim selah. Iya, baru mulai lagi pangkas berat. Masalahnya di sini tidak ada musim selanya di sini. Berbuat terus. Berbuat terus. Akan ada pasenya. Pasti Jadi ini berapa kan tahun ini coklat tak begini terus? Sejak dulu. Sejak dulu. Oke. Mm. Tapi memang itu metode penyemprotan tak rutin per bulan. Memang dari dulu kita kerja kan? Memang. Oh dari dulu. Itulah bilang orang bilang kamu coklat merawat betul sebab perawat biar murah coklat. Nah, Permisi tidak perawat. macam ini bantalan buah ini karena tidak sudah tertutupi lumut. Bagaimana caranya kasih berbuah? Cukup dilukai. Pernah dilukai. di sini Lukai saja pantong. begini. Dia bilang itu nak kuat, dia bilang kalau sudah di bulan nanti ya sekurang-kurangnya 3 karung. Nah biar 1 karung tidak ada karena kerasnya dulu. Oh dulu keras. Dulu Tapi sebelum praktekkan itu pemupukan rutin. sebelum seandainya yang kebawa tadi Agrodaik ini laku lagi. Jadi prinsipnya begini Pak Ardi. Kenapa keras kena PBK? Banyak Kenapa cepat kena busuk? banyak bantalan buah yang tertutupi lumut. Iya. Awalnya banyak itu sekali. tanah tidak sehat, baru pohon tidak sehat. Pohon tidak sehat itu buah lemah. Akhirnya kulit buahnya itu lemah itu, gampang dimasuki PBK, gampang kena jamur itu busuk buah. Ini, kita lihat kan banyak bunga hangus. Ini faktor kelembaban itu. Iya, kelembapan, terlalu lembab di bawahnya 30%. Tidak ada sinar matahari masuk, makanya hangus ya semua ini. Iya. Iya. Karena tidak ada matahari masuk. Kalau dipangkas berat sementara ada rumput langsung disemprot rumputnya justru meningkat 40% lebih, bikin hangus juga buah itu. Iya. Di bawahnya 30% bonyok itu buah. Nah, kalau di atasnya 40% hangus itu buah. Bunga. Di Batu Alang itu banyak hangus bunga. Iya. Nah, Karena pangkas. begini Banyak caranya daun mudanya pergi na pangkas. untuk hidupkan kembali bantalan buah. pernah kuliah ini Oh, diganti yang gitu. tidak ada buah tapi bagi Yang penting sudah terlukai, nanti dia akan keluar di situ. kurang diambil. Biar Nah, 25 kenapa? memang gampang sekali di pas berbuah. Ini aja. Kenapa kita bisa berspekulasi bahwa satu pohon itu bisa 300 buah? Bagaimana caranya bisa 300 buah? Yang ditahu kan selama ini sambung samping, Ya. okulasi. Tapi sebenarnya bantalan buah itu bisa pindah. Sambung bantalan. Sambung banget. Nah, ya kan? Dia banyak anak mau dia anak kasih kumpul di sini Bina. Jadi itu ada biasa saya dapati itu Pak Iqbal, dia garuk itu lumut karena tidak dapat nih obatnya Pak Iqbal. Dia garuk itu lumut pakai itu penggosok panci. Nah, banyak pakai penggosok panci, pakai gergaji, Ya. apalagi yang tapi pertanyaannya begini, kenapa di coklat tidak semasif durian? Durian itu ketika banyak lumutnya nah panjang, nah kerok pakai gergaji. Tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Itu Mamanya Ardi mau pakai penggosok Panci. Jangan. Saya bilang kalau pakai itu minimal pokoknya rusak ini bantalan. Oh, jelas, kalau jelas. Jangan. Nah, rusak bilang jadi. Karena ini bantalan buah, Pak. Ini bantalan buah yang seperti ini tidak akan pindah di tempat lain kalau tidak ada tunas baru yang muncul untuk jadikan bantalan yang baru seperti itu. Kalau dipakai kang itu yang jelasnya rusak ini bantalan buah kalau karena Iya. Nah. semua itu nak semua makanya saya setiap kali pertemuan itu saya tekankan bahwa tahu dulu berapa jumlah pohon di kebun tak. Sudah ditahu jumlah pohon di kebun, berapa jumlah pohon yang sehat dan sakit. Nah, yang sakit inilah yang diobati. Kita saja petani atau saya kalau sakit pasti cari obat. Tapi kalau coklat sakit kenapa tidak diobati? Harusnya itu petani harus bisa buat. Nah, cuma kan memang dasarnya bahwa yang diperjualbelikan itu rasa malas gitu. Ditahu sebenarnya bagaimana buat pestisida nabati. Tapi karena berhitung waktu malas Tommy, ya sudah beli saja.
yang bukan selain faktor Nah. malas, itu faktor Simpan nak, simpan. keraguan Toh? Nah, nanti karena diambil. ilmu yang tidak Tanya cukup. mana nih? Buktinya, orang dulu di Tanalu ada daun-daunan yang bisa nak kasih jadi sampo. Ya, Betul. Itu Betul kan sekali bisa tuh. dipakai sebagai perekat. bisa. Sisa dicarikan apa yang tidak disukai hama. Anggaplah campur dengan lagi rendaman tembakau. Dicampur dengan yang tadi yang biasa pakai sampo. Jadi ada perekatnya. Ya begitu karena tanya Pak Belu Pufu jadi harus juga bahas Teknisnya saja. teknis yang bisa dibuat dan bisa dibeli. Betul. Karena kalau semuanya dibeli untung padangkang. Ini saya bawakan mau saja membeli. Nyari dah, ada gini. Nah di situ terbukti bahwa luas lahan tidak menjamin banyaknya Menjamin. produksi. Tidak. Nah biar 300 pohon jika kita fokus pelihara Pak Jamil. Kalau bisa memang setiap pohonnya dikasih keluar sampai 300 buah, lebih untung daripada yang 1 hektar itu. Orang tuanya mau saja panton Pak Jamil toh. Coklat, woi tua betul begini. Ada jadi 120 pohon. Tapi satu musim kemarin dari 120 pohon itu dia dapat 100 kilo kering. Itu tidak bagus pemupukannya. Proningnya gini nama ini. Bagaimana seandainya bagus pemupukannya? Tidak pakai itu saponin, tidak pakai Pokoknya kalsium cair. di situ memperlihatkan bahwa coklat itu ketika bagus sanitasinya banyak juga buah. Banyak. Tapi kalau mau lebih banyak buah, tambahkan lagi nutrisinya. Ya. Nah, semakin banyak. Kan 3 sebenarnya itu intinya Pak Ardi pelihara coklat. Yang pertama memang itu nutrisi. Karena satu waktu kondisi tanah itu kekurangan nutrisi memang. Nah, Terus yang kedua itu pemangkasan, ketiga sanitasi. Itu tiga kalau itu kita mainkan. jadi tidak berhenti nih. jadi kau pakai lumune pada tore ke makun rei desa na manu desa na cemat tampu manu asana he mega lunrana jadi dena letu deh jadi na jaji. Begini. Nah pada tonya apa na tatu tuh reke lumu na tutu lumu den lo jaji. Di terlalu becek nih. Nah Pengalaman. ya angka matoi tapi na talawe dena letu malunra lada i. Selama ini mah pupuk ki tabur terus. Tabur nih. Iya, begini. Usahakan Miki langsung saya semprot di daun. Iya. Fungsikan Ki mulutnya daun saja. Iya. Karena banyak efeknya sebenarnya itu kita tabur, Deng. Yang pertama itu residu kimia tinggal dalam tanah. Betul. Itu. Betul mi bagus tuh pakai pupuk yang sering kita pakai itu yang bagus, tapi lebih bagusnya lagi kalau langsung kita semprot supaya jangan tinggal itu residu di dalam tanah. Nah kalau tinggal itu residu kimia dalam tanah itu yang kasih gersang nanti tanah tak. Kasih rusak tanah. Apalagi kalau ditambah semprot-semprot pakai pembakar, semakin jadi itu kimianya dan tertumpuk. Kasih begini saja Pak Ardi. Untuk pupuk padat main di organik saja. Semprot Yang itu saja. organik kita beli. Iya. Nah itu kita tabur. Bisa di akhir tahun, bisa di pertengahan tahun. Untuk nutrisi langsung ke pohon, pupuk cair. Iya. Setiap bulan kita pupuk saja 1 kali, kita ganti-ganti saja. Iya. Nah, cuma kan kalau macam berlumut begini itu saponin yang tadi disebut selalu mereknya itu sampai 3 kali dulu sebulan untuk bulan pertama. Iya. Nah, nanti di bulan kedua baru berubah 2 kali sebulan sama di bulan ketiga. Bulan keempat itu setiap bulan nih 1 kali saja. Tidak apa-apa dicampur dengan Apa mau campur? pupuk. Kalau ki NPK cair. Kalau ki macam puru harus diresep nah pada tore keng Andre aku gado-gado i pasi campur lar i tari canggore melunra si kena. Tapi na aku Andre leng dia nasi cocok. Mapa aku motor fufu angka fufu si cocok reke si pasangan katode. Iya. Ya. Nah, aja na gara-gara dia to melo mareso i pas campur-campur mana. Campur juga sama saponin. Nah, cuma kalau saya dasarnya itu harus kita tahu bahwa selama ini kita pemupukan, di mana komposisi dasarnya itu nitrogen, fosfat, kalium, gitu sih. Itu Ji. Bagaimana daun, batang, akar, buah. Jadi pemberian pupuknya juga mengikuti. Di saat banyak bunga daun muda, berarti dia butuh nitrogen. Banyak bunga, nah dia butuh fosfat dengan kalium.
dari ke situ banyak mau dibuka. Kalau ini ya 1 tahun bersabar. Mm-mm. Bagaimana membersihkan semua lumut, terus menyehatkan batang, perakaran. Nah, setelah itu bisa makin berburu target buah. Mm-mm. Insya Allah di bulan anu itu Pak Jamil, bulan 6-7 kelihatan nih perubahan anu tak, perubahan pohon tak ini. Iya, kelihatan. Yang penting cepat kita terima itu bahan sapon. Nah, Jadi dilengkapi lah. Disempurnakan, toh. ya, kecuali kita pakai pupuk kimia tapi dari bahan organik. Nah, itu bisa saja menjadi coklat premium. Iya. Di situ jadi dasarnya coklat premium. Bagaimana bahan-bahan input yang digunakan itu kimia tapi bersumber dari organik, bukan dari anorganik. Ya. Nah, simpel itu Ji sebenarnya. Kalau mau ki anu itu anu merek Belarusia bisa. Ada organiknya Belarusia. Karena sudah dia coba itu petani di ngapa. Itu dia pakai di kebunnya Pak Andar cuma Belarusia aja sama kalsium, tidak dia kenal itu dibilang saponin. Iya. Nah, itu bulan 6 diwawancari sama teman. Itu Belarusia kering tapi organik, bukan yang kimia atau bukan KCL-nya. Pasti ada di Pak Haji Kapang. Ada. Iya, ada di Haji itu. Nah, itu hasil panennya sampai bulan 6 1,6 ton nih, 1 hektar di lahannya. Kering itu 1,6 ton. Cuma sampai di bulan 6 saja. Iya. Dia bilang masih ada di bulan depannya, Pak. Setiap sama aja kayak kita. Nah, cuma kan dia mungkin enggak pernah Pak ke kebunnya, tapi kayaknya tidak berlumutan kayak begini anunya batang coklatnya. Iya. Karena itu dia jelaskan, dia bilang saya modelku Pak sanitasi sama pemangkasan. Nah, cuma satu harapanku saya ke depan, ketika kebun ini bisa dimaksimalkan, nah tugas tak harus berani bicara. Karena kalau banyak orang tidak mau bicara. Sudah lama kita bicarakan soal coklat berbuah sepanjang musim, tapi karena takut atau malu-malu bicara, tidak pernah kita benarkan. Betul itu Pak, ada di kebunku. Apa? Jamil kalau menjelaskan pertemuan kelompok senyum-senyum jadi dia. Masukku saya bilang maki juga di belakang, iya tuh ngerona sepantong ya. Nanti kalau ada pertemuan ada coklatnya. Dibilang kalau Baru sudah mau petik ya? itu yang diambil dulu kan. Oh, terakhir itu. Kalau ini masuk di Apa sih mapan teh? Masuk apa kok di sini salipo kah? Salipo deh. Salipo kayaknya. Masuk salipo. Oh, masuk salipo kayak. Pasti Batako tinggal semua di sini ternyata. Suka saya kalau begini. Kalau macam saya masih bisa Ji. Karena Kalau ini yang begini terbukti dia, dan karena ada di Rongkong, satu dusun itu semua gunakan ini, hangus semua. Bayangkan saya lumutnya orang di Rongkong, dia tebal-tebal dia. Apa tuh si dia ini? Kan daerah dingin. Pokoknya penuhnya gondrong pokoknya itu lumut. Nah, itu nak pakai somproi, dia pengaplikasian pertama itu belum ada respon. Pengaplikasian kedua belum ada respon. Pengaplikasian ketiga, Mau ditahu itu bilang. oh ada Ji nanti Kalau dosusnya dikasih tahu Ji. 16 loh Pak. Ketiganya itu nah hangus semua. Pokoknya kuning langsung hitam. Itu saya cari ini karena Ayo ke rumah kita lagi itu aja ke istirahat. Nanti bisa kan kita. Panas tengah apa ya? ini Rumah Sari kan? mulai nih kuning. Ada video yang simpan kok. Mulai nih kuning ini lumutnya.